harus kita lakukan untuk mengalami terobosan lebih cepat yang kita inginkan? Saya ingat beberapa tahun lalu, saya melihat prestasi saya kok gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, nggak ada kemajuan yang berarti. Awal tahun bikin resolusi, terus jalani, dan belum juga mencapai goal yang saya inginkan. Nah, belajar dari pengalaman ini, saya mulai evaluasi. Apa sih yang seharusnya saya lakukan, saya tidak lakukan? Gimana langkah yang tepat untuk supaya saya bisa mencapai goal yang saya sudah tulis sebelumnya. Nah, hari ini saya akan bagikan khusus untuk Anda, ada 9 langkah untuk kita bisa mencapai terobosan di 2022. Kalau Anda melakukan 9 langkah ini, maka Anda akan sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena ternyata Anda bisa mencapai terobosan yang selama ini Anda inginkan. Are you ready? Oke, apa aja ke-9 step ini? Yang pertama adalah kita melakukan review dan set kembali goal kita. Kalau misalnya nih, Anda sudah set goal pertama kali ya, biasanya kan di awal-awal tahun ya, kita setting goal, kita susun lagi apa sih yang kita mau capai. Nah, ternyata kita juga sudah melakukan action nih untuk mencapainya. Kita sudah melakukan langkah-langkahnya. Nah, kita harus bertanya, kenapa goal yang kita inginkan itu belum juga tercapai? Apakah karena goalnya sendiri yang kita buat kurang jelas, kurang spesifik? Jadi goal itu harus smart ya. Kalau Anda pernah baca ya, goal itu harus smart. Smart itu artinya apa? S-nya itu spesifik, harus jelas ya. Kemudian M-nya itu measurable, terukur. Terus A-nya itu attainable, bisa dicapai. Lalu R-nya itu realistis ya. Dan yang terakhir adalah harus ada deadline atau harus ada time, tenggat waktunya. Nah, kriteria dari goal Anda sudah memenuhi, yang smart ini belum. Mungkin aja ada satu atau ada dua yang belum memenuhi dari kriteria smart. Itu yang menyebabkan jadi sulit tercapainya ya. Nah, Anda bisa perbaiki goal Anda ya, karena yang namanya goal juga masih bisa dievaluasi. Kalau misalnya memang ini, wah ini ternyata nggak realistis, ya Anda buatlah yang lebih realistis supaya Anda bisa mencapainya walaupun setahap demi setahap ya. Nah, juga Anda harus buat waktunya. Biasanya kalau goal ada waktu itu lebih cepat tercapai daripada kalau tidak ada waktu sama sekali ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita buat goalnya mulai dari mingguan, apa yang akan Anda capai. Kemudian bulanan, misalnya 1 bulan ke depan apa yang Anda capai. Lalu 1 tahun ke depan apa yang akan Anda capai. Oke, itu step pertama ya untuk mencapai terobosan di 2022. Yang pertama adalah review dan set kembali goal Anda. Nah, kemudian step kedua, detailkan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk bisa mewujudkan goal Anda. Jadi what to do-nya, apa yang harus Anda lakukan nih? Misalnya, saya di tahun 2022 pengen banget dapat 10.000 subscriber misalnya, atau follower baru. Nah, apa yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan 10.000 subscriber atau follower baru? Misalnya, saya akan posting konten setiap hari misalnya ya. Saya akan bangun koneksi dengan 5 sampai 10 orang baru di sosial media. Atau saya akan berikan value, atau saya akan kerjasama dengan orang yang punya massa, yang punya banyak follower. Nah, jadi apa what to do-nya? Anda breakdown, makin rinci, makin bagus. Ya, itu step kedua. Jadi detailkan langkah-langkah yang akan Anda ambil. Step ketiga, cek sumber daya Anda. Nah, ini dulu saya nggak lakukan nih. Kenapa? Ya karena saya pikir, wah ngapain sih kita menghitung-hitung aset kita sendiri ya, ngapain gitu. Nah, jadi ternyata ini salah satu penyebab kenapa saya belum bisa mencapai apa yang saya inginkan. Jadi step ketiga ini sangat penting. Anda harus bisa mengecek apa yang menjadi sumber daya Anda. Nah, misalnya Anda pengen banget tambah income, oke? Anda pengen banget memulai bisnis. Namanya bisnis bagus, itu sudah pasti butuh modal. Nah, Anda harus siapkan tuh berapa kira-kira modal yang Anda butuhkan untuk Anda bisa memiliki satu model bisnis yang bagus. Anda harus siapkan dari sekarang. Kemudian Anda juga harus sering-sering cek tabungan Anda.
apa aja aset yang Anda miliki. Ya, ketahui apa yang Anda miliki dan bagaimana membuat aset Anda itu bisa berkembang, bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, ya. Tapi tentunya jangan Anda lantas berpikir bahwa, wah, kalau mau cepet asetnya berkembang, ya ambil money game aja. Nah, tentunya nggak begitu, ya. Jadi, pakai cara yang halal untuk bisa menduplikasi atau untuk bisa menggandakan aset Anda yang sekarang. Selain itu, Anda juga harus tahu operation cost Anda. Nah, saya kasih contoh supaya Anda lebih paham ya. Maksudnya gimana? Misalnya, Anda mau menambah target Anda, market Anda, mau nambah prospek Anda, calon nasabah asuransi misalnya, atau calon buyer properti Anda, calon partner bisnis Anda melalui iklan. Nah, berarti Anda harus siap budget untuk iklan. Kalau iklan ini memang keluar duit, ya, namanya juga Anda membayar sosial media untuk mencarikan market-market yang sesuai dengan yang Anda targetkan. Jadi Anda harus keluar duit tambahan, Anda harus siap yang namanya iklan. Nah, atau misalnya bisnis Anda masih menggunakan cara lama untuk bisa sampai closing. Misalnya harus ketemuan dulu nih, harus jelasin dulu, harus kasih tunjuk dulu, harus kasih lihat buktinya, baru orang itu bisa closing. Nah, berarti kan Anda harus siap budget seperti entertain ya, untuk ngajak makan, misalnya lunch bareng atau dinner atau ngopi bareng. Nah, budget-budget seperti itu kelihatannya nggak seberapa, tapi itu dibutuhkan. Dan kalau memang bisnis Anda mewajibkan atau mengharuskan Anda melakukan ini, ya mau nggak mau Anda harus siapin yang namanya budget untuk entertain, ya. Nah, Anda juga harus tahu operation. Nah, operation itu apa maksudnya? Misalnya Anda mau mengembangkan bisnis Anda harus hire karyawan, hire customer support, sewa gudang misalnya, sewa kantor, misalnya bayar listrik, bayar maintenance, dan sebagainya. Itu juga harus Anda perhitungkan secara matang. Ya, jadi itu adalah step ketiga, cek sumber daya Anda. Lanjut, step keempat apa? Untuk supaya Anda bisa mengalami terobosan income di 2022. Jajaki kemungkinan sumber income lain. Jadi Anda harus selalu ingat, jangan menaruh telur Anda di satu keranjang. Nanti kalau sampai keranjang-keranjangnya diambil orang, Anda kelimpungan. Ya, karena nggak ada telur lagi, semuanya sudah diambil. Tapi kalau Anda taruh telur-telur itu di tempat yang berbeda-beda, maka ketika satu keranjang hilang, Anda nggak sampai panik banget gitu ya, karena apa? Anda sudah punya backup atau cadangan. Ya, nah, ada satu bisnis yang paling saya rekomendasikan kalau Anda pengen punya satu backup tanpa membutuhkan modal yang terlalu besar, namun resikonya juga kecil, tapi potensi income-nya itu gede banget. Ya, nah Anda sudah tahu kan, sudah bisa tebak ya, karena sering sekali saya bahas satu model bisnis ini. Namanya adalah bisnis affiliate. Ya, di mana Anda hanya mempromosikan produk orang lain dengan cara mempromosikan link. Jadi bukan produknya langsung ya. Kalau ada orang yang beli dari link affiliate Anda dapat komisinya. Itu. Nah, di era sekarang ini banyak sekali orang-orang yang punya pengaruh massa seperti selebriti, ya kemudian influencer, itu sudah mulai nih. Sudah mulai apa? Sudah mulai menghasilkan uang dari affiliate. Karena ini lebih profitable dibanding mereka dibayar berdasarkan tampil, berdasarkan jam-jaman gitu ya. Kalau affiliate itu menggulung uangnya. Nah, karena itu kalau mereka saja ya, orang-orang yang punya pengaruh itu sudah masuk ke affiliate, masa Anda enggak? Ya, itu. Oke, step selanjutnya apa? Untuk Anda mengalami terobosan income di 2022. Step yang kelima adalah Anda mulai nih, kurangi hal-hal yang tidak produktif. Banyak orang yang nggak sadar membuang waktu untuk kegiatan yang kurang produktif. Contohnya nonton TV, nonton sinetron, hangout, ya, atau kebanyakan tidur. Ya, nah Anda ganti lah, Anda robah kebiasaan lama Anda yang tidak produktif. Oke? Kemudian step ke-6. Step ke-6 adalah selalu upgrade skill. Nah, skill yang tepat itu membuat Anda bisa mengalami terobosan income dengan lebih cepat. Skill yang tepat misalnya apa? Digital marketing, public speaking, copywriting, high income skill ya itu ya. Terus apalagi closing, negosiasi, itu adalah ilmu-ilmu mahal yang bisa membuat Anda mendapatkan terobosan income. Jadi Anda belajar hal-hal itu ya. Kemudian step ke-7, jangan lupa cari mentor. Nah, mentor itu punya solusi yang lebih tepat
untuk Anda. Kadang kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa mengukur diri sendiri ya. Tapi mentor bisa